Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama ibu saya, perempuan tercantik sedunia. Seseorang yang melahirkan saya dan mengurusi saya, membesarkan saya hingga saya sampai bisa seperti sekarang ini. Sebelum saya berangkat kerja, saya memang membiasakan diri untuk selalu pamit pada beliau dan meminta doa. Dan sahabat-sahabat sekalian, mungkin kalian tidak tahu sakit hati terparah dan terbesar dalam hidup saya. Bukan karena saya putus cinta, bukan karena saya tidak punya pekerjaan yang mapan, bukan karena saya tidak punya mobil yang mewah, bukan karena saya tidak punya rumah yang besar, bukan karena saya tidak punya harta yang berlimpah, bukan karena saya tidak punya jabatan dan popularitas, bukan karena saya dihina atau direndahkan orang lain. Bukan itu semua. Tapi ketahuilah, sakit hati terparah dalam hidup saya adalah melihat orang tua, terutama ibu, semakin hari usianya semakin senja dan saya belum bisa memberikan apa-apa. Saya belum bisa membahagiakan dan membanggakan mereka, membanggakan beliau. Makanya saya sangat heran ketika melihat anak muda pacaran atau tunangan dan mengorbankan banyak hal untuk pacar atau tunangannya. Mengeluarkan banyak uang, mengajak makan ke restoran mahal, dan memberikan surprise dengan alasan cinta. Memperlakukannya dengan sangat lembut dan spesial, tapi dia mengabaikan ibunya dan bahkan tidak jarang mereka menyakiti hatinya. Dan buat sahabat-sahabat sekalian yang sudah beristri, saya mau tanya kepada Anda semua. Dalam sebulan atau bahkan seminggu, berapa kali Anda mengajak istri Anda jalan? Berapa kali Anda mengajak istri Anda shopping, beli baju dan pakaian yang ia suka? Berapa kali Anda mengajak istri Anda makan di restoran mahal? Terkadang Anda begitu sangat memperlakukan istimewa istri Anda, namun terlalu sering mengabaikan ibu yang melahirkan Anda, yang menyusui Anda, yang membuang kotoran Anda, yang memandikan Anda, mengganti pakaian Anda, menyisir rambut Anda, menyucikan pakaian kotor Anda, yang mencebok Anda, yang mengajarkan Anda berjalan dan bicara, yang menyuapin Anda dan mengurusi Anda sampai Anda seperti sekarang ini. Sahabat-sahabat sekalian, terkadang orang tua kita malu untuk meminta hal yang dia inginkan. Bahkan terkadang walaupun tubuhnya sudah lemah dan lunglai karena dimakan usia, ia masih berusaha dengan sisa-sisa tenaganya untuk tetap bekerja. Karena selama ia bisa, ia tidak ingin meminta pada anaknya. Dia tidak ingin merepotkan anaknya. Malah terkadang dengan tubuhnya yang sudah sangat lemah, sebisa mungkin ia masih ingin memberi pada anak-anaknya. Sampai kapanpun ia akan menganggap kita sebagai bayi kecilnya. Mengertilah wahai sahabat-sahabat sekalian, jikapun mereka tidak meminta apa-apa, kitalah yang harus mengerti mereka. Belikan makanan kesukaan mereka, belikan baju baru untuk mereka, dan kalau bisa, sekali-kali ajaklah mereka jalan dan makan bareng di luar. Tak perlu di restoran mahal, karena beliau tak butuh mewah. Cukup diajak saja, beliau pasti akan senang luar biasa. Apalagi sampai dibawa ke tempat yang istimewa. Yang mereka butuhkan adalah perhatian dan kasih sayang dari kita. Seperti halnya beliau dengan sangat telaten mengurusi kita sedari kecil dulu. Jika kita belum mampu membanggakan dan membahagiakan, setidaknya jangan menyakitinya. Jangan melukai hatinya dan berlemah lembutlah padanya. Dulu saat kita kecil tidak jarang kita bikin jengkel ibu kita. Namun beliau tetap sabar menghadapi kita. Dan sekarang terkadang ibu kita juga buat kita jengkel, maka saatnya kitalah yang sabar terhadap beliau. Demi Allah, jikapun sholat kita beribu-ribu rakaat, haji berkali-kali, dan amalan ibadah kita banyak, tapi kita gores luka di hati ibu kita, demi Allah, surga tak akan dapat kita raih. Doakan saya sahabat-sahabat sekalian, semoga saya masih diberi kesempatan untuk membahagiakan orang tua saya, terutama ibu saya, di sisa-sisa hidup beliau. Semoga saya bisa membahagiakannya, memfasilitasi dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan yang paling saya harap, semoga saya bisa memberangkatkan beliau bersama-sama ke tanah suci Mekah
untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, menggandeng tangannya mengelilingi Ka'bah. Amin ya Allah. Dan buat sahabat-sahabat sekalian, saya doakan semoga Allah masih memberi kesempatan pada kalian semua untuk bisa membahagiakan dan membanggakan serta berbakti pada orang tua, terutama ibu. Dan buat kalian yang mungkin orang tuanya sudah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala, tak perlu sedih, karena kalian masih bisa berbakti pada mereka dengan terus taat kepada Allah dan berperan selalu menjadi orang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Di alam sana, orang tua kalian akan tersenyum melihat peran kebaikan kalian. Maka teruslah menjadi orang baik buat orang tuamu di alam sana. Maka insya Allah, semua peranmu akan bernilai bakti pada orang tua kalian. Walaupun ia sudah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan istiqomah di jalannya. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.